Pemerintahan Prabowo Gibran resmi memasuki 100 hari masa kerja pada hari Selasa 28 Januari 2025. Dalam 100 hari pertama masa pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto mendapat tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi. Hari ini, 28 Januari 2025, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap 100 hari memimpin Indonesia. Berbagai gebrakan kebijakan menandai komitmen Prabowo Gibran dalam membawa perubahan. Terutama yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan reformasi sosial. Meskipun Presiden Prabowo mengatakan ia tidak pernah bekerja dengan target ratusan hari, namun Prabowo mengapresiasi kinerja para pembantunya di Kabinet Merah Putih dalam melayani rakyat. Walaupun sebetulnya saya tidak pernah bekerja dengan target ratusan hari atau bulanan, tapi bagaimanapun itu merupakan suatu tonggak, suatu tahap yang kita selesaikan. Dan untuk itu, saya kira secara objektif kita boleh bangga bahwa kita telah menunjukkan suatu hasil yang menuju kepada sasaran-sasaran kita. Saya apresiasi kerja saudara-saudara sekalian. Prabowo mengakui masih banyak kinerja yang harus diperbaiki. Hal itu merupakan hal yang wajar, tapi Prabowo melihat para menteri dan wakil menteri berusaha memberikan yang terbaik kepada rakyat. Selama periode 100 hari masa kerja Prabowo Gibran, publik pun merespon dengan tingkat kepuasan yang impresif. Survei Litbang Kompas menunjukkan 80,9% responden mengaku puas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Angka ini bukan hanya menunjukkan dukungan yang kuat, tetapi juga berhasil melampaui pencapaian pemerintahan sebelumnya. Lonjakan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap gaya kepemimpinan Prabowo Gibran yang dinilai cepat tanggap dan inovatif. Merespon tingginya tingkat kepercayaan masyarakat, Presiden Prabowo menegaskan fokus pemerintahannya untuk meningkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Perbaiki. Niatnya adalah bawa kemajuan kesejahteraan ke rakyat kita. Niatnya hilangkan kemiskinan. Niatnya hilangkan kelaparan. Niatnya adalah tingkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Penghasilan rakyat semuanya harus. Memang tidak bisa dipungkiri, keberhasilan di masa awal pemerintahan Presiden Prabowo ini dianggap sebagai buah dari kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Seperti kebijakan pembatalan PPN dan program makan bergizi gratis yang menjadi bukti konkret komitmen pemerintahan terhadap kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Program makan bergizi gratis menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran yang diapresiasi oleh masyarakat. Namun tata kelola anggaran mendapat sorotan dari publik. Saya makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategi yang tidak mendukung hal ini. Silakan keluar dari pemerintah yang saya pilih. Program makan bergizi gratis menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran. Meski belum optimal, namun pemerintah terus meningkatkan kualitas makanan yang diberikan. Standar operasional prosedur juga diperketat untuk menjaga pemenuhan gizi bagi anak, ibu hamil, dan menyusui. Selain program makan bergizi gratis, Lembaga Survei Indonesia DNIJA mencatat ada 9 program yang menjadi favorit masyarakat.
Kesembilan program itu adalah makan bergizi gratis, rehabilitasi dan renovasi sekolah, serta swasembada pangan. Warga juga menanti program peningkatan kesejahteraan guru dan kenaikan upah minimum nasional yang telah dijanjikan Presiden Prabowo. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS juga diapresiasi warga. Namun, hasil negatif juga diberikan publik terhadap sejumlah kebijakan yang diambil pemerintahan Prabowo. Usulan pilkada oleh DPRD mendapat skor minus 7,9. Pembentukan kabinet jumbo minus 6,8. Dan penghapusan utang UMKM minus 5,7. Sementara itu, hasil yang berbeda diungkap oleh Center of Economic and Law Studies atau CELIOS. Hasil evaluasi CELIOS dari studi dilakukan terhadap panelis yang terdiri dari 95 jurnalis. Presiden Prabowo Subianto memperoleh rapor 5 dari total 10 poin. Sementara, Wapres Gibran Raka Buming Raka mendapat rapor yang sangat rendah, yakni 3 dari 10. Studi juga menunjukkan 74% responden menilai janji politik hanya sebagian yang berhasil, sementara sebagian lainnya tidak terlaksana. Capaian program juga dinilai kurang optimal, yakni hanya 37%. Dan rencana kebijakan tidak sesuai dengan kebutuhan publik, yakni 34% saja. Tata kelola anggaran dalam kabinet juga mendapat penilaian buruk, dengan 52% responden menilai hal tersebut sangat mengecewakan. Responden juga menilai kolaborasi antar lembaga kurang efektif, yakni 46%, dan minimnya intervensi di sektor ekonomi, yakni 31%. Dengan rendahnya penilaian, banyak pihak menilai kabinet perlu melakukan reshuffle menteri. Sebanyak 88% responden menyatakan perlu dilakukan reshuffle pada 6 bulan pertama. Menanggapi hal itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengapresiasi 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Puan juga meminta pemerintah bekerja lebih keras. Apresiasi kepada pemerintahan Pak Prabowo yang walaupun masih belum 100 hari sudah alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Ini merupakan tantangan dari pemerintahan yang sekarang untuk bisa lebih bekerja keras dalam menjalankan pemerintahannya sehingga apapun hasilnya adalah untuk rakyat. Jadi bekerja lebih baik, bekerja dengan lebih semangat, dan apapun yang menjadi kekurangannya akan bisa ditindaklanjuti dengan evaluasi yang terbaik bagi rakyat. Meski belum sempurna, namun pemerintahan Prabowo Gibran diharapkan bisa terus akselerasi pencapaian target pembangunan nasional, menjawab tantangan global, serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang sudah berjalan memiliki berbagai permasalahan. Presiden Prabowo Subianto bahkan sampai minta maaf atas berbagai kekurangan dalam program MBG, termasuk soal belum meratanya pembagian makan bergizi gratis ke seluruh wilayah Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG sudah bergulir sejak pertama kali diluncurkan pada Senin 6 Januari 2025. Namun, sejumlah permasalahan terus mencuat, mulai dari makanan basi, distribusi yang terlambat, hingga keterbatasan dana. Presiden Prabowo Subianto pun menyampaikan permintaan maaf atas berbagai kekurangan dalam program Makan Bergizi Gratis, termasuk soal belum meratanya pembagian makan bergizi gratis ke seluruh wilayah Indonesia. Presiden juga menekankan ketersediaan dana program Makan Bergizi Gratis bagi seluruh anak-anak Indonesia. Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Keterbatasan dana memang menjadi salah satu masalah yang membuat banyak pihak meragukan program MBG.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan anggaran program MBG sebesar 71 triliun rupiah hanya sampai Juni 2025 dan belum mampu mencakup seluruh anak Indonesia. Terkait masalah ini, Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan Najamuddin mengusulkan agar pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program makan bergizi gratis kepada masyarakat melalui zakat infak dan sedekah atau ZIS. Hal ini disampaikan Sultan setelah rapat paripurna pembukaan masa sidang ketiga DPD RI 14 Januari 2025. Menurutnya, pemerintah membutuhkan dukungan pembiayaan yang lebih dalam mensukseskan program ini. Sehingga partisipasi dan dukungan pembiayaan dari masyarakat jadi opsi yang perlu disiapkan pemerintah. Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis. Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga? Contoh, ya, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan gizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya? Zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh. Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Pihak istana pun angkat suara terkait usulan ini. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran sendiri untuk program makan bergizi gratis sehingga tidak perlu mengambil anggaran dari pos lain apalagi dari dana zakat. Ya apa ya seperti itu, ya enggak kan, gunanya zakat itu bukan untuk itu. Karena Presiden sudah berniat baik dengan tulus untuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, pondok pesantren, ibu hamil untuk menyelenggarakan. Dan beliau sudah anggarkan sejumlah 71 triliun itu. Jadi tidak mengambil ke dana yang lain-lain. Beliau sudah betul-betul loh luar biasa. Jadi tidak ada yang bilang ngambil dari mana tadi? Zakat apa? Wah, itu sangat memalukan itu ya. Bukan seperti itu kami. Ya, jadi saya kira itu ya. Terima kasih ya. Di samping bantahan dari pihak istana, usulan agar anggaran makan bergizi gratis diambil dari dana zakat juga mendapat kritik dari masyarakat. Banyak pihak menilai usulan tersebut tidaklah tepat. Tim Liputan, iNews melaporkan.